Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang kembali di rumah Tuhan dengan tubuh yang baik yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu di rumah Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyaksikan warta jemaat di sepanjang minggu. Dipersilakan. Puji nama Tuhan, demikianlah warta jemaat kita di sepanjang minggu ini. Dan kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Besar harapan kami kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, kehidupan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebagai tanda syukur kita, oh Tuhan akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Sungguh Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis bagi kehidupan kami. Tuhan masih memelihara kami sampai detik ini Tuhan. Tuhan masih anugerahkan kami nafas kehidupan. Itu tanda kasih-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
dimuliakan Tuhan. Sungguh hanya nama-Mu yang layak untuk kami muliakan Bapa. Karena terlalu baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau nyembah Engkau Bapa pada saat pagi hari ini. Biarlah setiap kehidupan kami yang hadir pagi hari ini Tuhan jamah. Sehingga Tuhan ibadah kami pagi hari ini itu tidak sia-sia Tuhan. Tapi kami boleh rasakan hadirat-Mu. Kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Sehingga hidup kami dipulihkan. Sehingga kami pulang Tuhan, kami mau boleh membawa berkat yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Hanya Engkau yang layak untuk dimuliakan Bapa.
kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi untuk memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita mau percaya bahwa hanya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau angkat pujian kita kembali. Haleluya. Sebab kami tahu hanya ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh.
silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila setiap pujian yang kami naikkan kepadamu itu boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman yang menguatkan setiap hati kami Tuhan. Firman yang menerangi setiap jalan kehidupan kami Bapa. Sungguh siapakah kami Tuhan tanpa Engkau? Kami tahu hanya Engkau yang besar Tuhan. Engkau yang tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kami. Yes. Janji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Untuk doa dan firman saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Ku terima sekarang kemenangan dan
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di sorga, Bapa yang baik bagi kami semua, di mana kami dapat bersama memuji, memuliakan Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, dan senantiasa mengagungkan kebesaran-Mu dimanapun kami berada. Secara khusus pagi hari ini di tempat ini, kami boleh bersama mengangkat puji-pujian dan semua bagi kemuliaan Tuhan semata. Saatnya kami dengar firman-Mu, Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memberkati hidup kami dengan firman Tuhan yang kami dengarkan. Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan, memberi kami sukacita, damai sejahtera surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sempurna. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua, sudah menolong memberkati kita. Dan saat ini kita boleh bersama memuji, memuja, memuliakan Tuhan. Baik, saudara-saudara, mari kita teruskan. Kita akan melihat dalam surat Efesus pasal 1. Ini di bagian ketiga, di mana kita sudah melihat ada berkat dari Bapa, berkat dari Kristus, dan juga pagi hari ini kita akan lihat ada berkat dari Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Jadi dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sudah mengatakan, Dia mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi itu merupakan kekayaan gereja, kekayaan orang-orang percaya dalam mengiring Tuhan, ya. Memberikan kita pondasi, dasar, ya, memberikan kita keteguhan, kekuatan, dan keyakinan dalam hati kita yang tertanam, termeterai, sehingga kehidupan kita memiliki keyakinan yang sungguh bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus yang memberkati kehidupan kita. Mari kita buka bersama firman Tuhan dari surat Efesus pasal 1 ayat 13 ayat 14. Efesus pasal 1 ayat yang ke 13 dan ayat yang ke 14. Kalau sudah temukan, saudara bisa katakan amin. Kita baca sama-sama ayat ini mulai. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ya, memang kita melihat dalam pasal 1 ini mengisahkan tentang pengalaman hidup orang Kristen yang ditujukan awalnya kepada jemaat atau orang-orang percaya di Efesus, bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka dan mereka itu mengetahui hal itu. Artinya mereka itu memiliki pengalaman, ya, bahwa ada kuasa atau Roh Kudus pribadi yang bekerja dalam kehidupan mereka. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bahwa dalam ayat 13 mengatakan bahwa Roh Kudus memeteraikan. Ya, Roh Kudus memeteraikan. Tapi kita lihat yang pertama adalah keterhubungan dengan Injil. Ya, keterhubungan. Jadi orang Efesus itu bukan orang Yahudi, gitu. Ya, bukan orang-orang Israel. Ya, nah, Paulus itu yang membawa Injil ke sana, gitu. Ya, saudara-saudara, dia menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan kebenaran ini kepada masyarakat atau orang-orang yang ada di
Efesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat memang Injil ada kabar baik bahwa Kristus mati bagi dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit. Bahkan kita merayakan berapa hari yang lalu dia naik ke sorga gitu. Jadi ada satu sosok, ada satu pribadi yang dijelaskan dalam Ibrani, dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi bukan satu drama, bukan satu kisah fiksi, dia hadir dalam dunia ini. Wah, itu jelas pribadi Kristus ya, yang datang lantas dia berkarya menyatakan Allah di tengah-tengah manusia dan menyatakan keselamatan kekal. Bahkan sampai dia mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke sorga. Nah, jadi kita lihat, saudara, Paulus seorang Yahudi gitu. Dari sejarah tentang Kristus, ya saudara, yang menyatakan keselamatan itu, keselamatan kekal. Nah, Paulus juga punya pengalaman itu. Nah, itulah dia jadi rasul Tuhan membawa Injil ke Efesus. Dan orang-orang Efesus itu menerima Injil. Orang Efesus menjadi percaya. Saudara-saudara, mereka menjadi percaya, mereka mendengarkan Injil dengan baik dan menyadari bahwa Injil itu adalah keselamatan. Kalau kita lihat ayat 13, karena kamu sudah mendengar kebenaran, yaitu Injil. Kita lihat ayat 13 itu. Jadi sebelum ada pemeteraian, ada Injil, ya, ada kabar baik, orang menjadi percaya gitu. Ya, saudara-saudara, baru dikatakan tentang ada jaminan Roh Kudus. Ayat 13, kalau kita lihat lagi ke ayat itu. Ya, mendengar Injil keselamatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita lihat pola ini, saudara, bahwa sesuai dengan apa yang ditulis dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa firman Tuhan yang diberitakan, kemudian ada pemeteraian oleh Roh Kudus. Nah, coba kita lihat ayat 13 yang mengatakan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, jadi itu terjadi bersamaan pada waktu orang menjadi percaya, waktu orang terima Yesus, nah Roh Kudus memeteraikan gitu. Ya, Roh Kudus memeteraikan seseorang itu dalam keselamatan gitu. Ya, Roh Kudus memeteraikan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dalam Kisah 10 ayat 34 sampai 48 menjelaskan tentang hal itu. Jadi ini bukan pengalaman yang didapat setelah kita bertobat. Setelah kita 10 tahun terima Yesus, setelah kita 25 tahun terima Yesus, bukan gitu. Pada saat seseorang percaya Kristus, pada saat seseorang dipulihkan, mengalami pengalaman dilahirkan kembali, itu Roh Kuduslah yang memeteraikan firman itu dalam hatinya, dalam kehidupannya. Makanya orang yang percaya sejak awal dengan sungguh, dia punya keteguhan yang tidak dapat digoyahkan. Ya, tidak dapat digoyahkan oleh angin pengajaran apapun. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita lihat apa artinya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, jadi pertama adalah dia menyatakan sesuatu transaksi yang sudah selesai. Ini kan biasa begitu ya. Saudara, kalau kita pada zaman sekarang, apabila surat-surat penting yang sah sedang diproses, surat-surat itu terus diberi meterai. Gitu. Sekarang masih berlaku meterai itu. Ya, masih berlaku. Jadi surat itu yang ada meterainya, apalagi ada surat-surat negara yang memang ada meterai kenegaraan di atas kertas itu sah. Ya, nah jadi
Misalkan kita taruh meterai, tanda tangan, nah itu artinya satu transaksi itu sudah berjalan gitu. Ada perjanjian, ada transaksi atau jual belikah dan lain sebagainya, itu sudah ditetapkan. Ya, jadi pemberian meterai ini saudara dijelaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, ini menetapkan, membubuhkan meterainya kepada kita karena ia telah menebus kita menjadi miliknya. Artinya kita sah menjadi milik Kristus. Paulus bilang hidupku bukannya aku lagi. Dia juga mengatakan hidup kita dalam milik Tuhan. Kenapa? Karena memang pada waktu seseorang percaya, dia dimeteraikan. Ada meterai. Sudah lihat dalam ayat 13. Di dalam dia juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kita lihat yang berikutnya, pemberian meterai juga berarti suatu jaminan, perlindungan. Ya, satu jaminan perlindungan. Ya, tidak ada yang bisa mengganggu, menggugat dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada zaman dahulu memang biasa meterai itu. Ya, kuburan-kuburan orang-orang penting, kuburan Romawi misalkan, itu ada meterainya gitu, yang tidak boleh dibuka. Ya, saudara-saudara, dalam sejarah mencatat meterai Romawi pada kubur Yesus juga itu ada gitu. Mereka taruh meterai pada kubur. Ya, jadi ini mengandung pengertian ini, saudara, bahwa ini ditetapkan ya bahwa makam ini sah, ada isinya di dalam, ada orang di dalam, dan ini dilakukan oleh penguasa gitu. Ya, saudara-saudara. Jadi satu jaminan dan perlindungan. Jadi kita orang percaya adalah milik Allah dan dijamin serta dilindungi karena ia adalah bagian dari suatu transaksi yang sudah selesai. Ya, jadi Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat mengambil kita itu dari tangannya. Makanya saya bilang, kita nggak bisa jaga keselamatan kita. Tapi Tuhanlah yang punya kekuatan menjaga. Kita nggak bisa menjaga kehidupan kita, Tuhanlah yang menjaga hidup kita. Ya, saudara-saudara, ini mungkin bisa punya pengertian yang dalam. Kita bertanya gimana orang hidupnya dalam keberdosaan, gimana dalam tangan Tuhan. Itu kan persoalan gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita punya keyakinan, orang-orang yang senang dengan hal-hal rohani, pasti kehidupannya dalam tangan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 15, di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa, saudara-saudara, kecuali kita dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita bisa leluasa, saudara-saudara, kita bisa leluasa berkarya bagi Tuhan oleh karena kita ada di dalam Kristus. Dan firman-Nya itu juga ada dalam hidup kita. Nah, makanya saudara, jangan cuma bilang oh Yesus, tapi firman-Nya Kristus, itu penting. Firman-Nya dalam hidup kita. Artinya itu menunjukkan kita punya ketundukan. Ya, saudara, terhadap otoritas Kristus. Makanya kita suka, kita senang dengan firman-Nya. Yang diwujudkan dengan kita melakukan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan, hidup kita dalam tangan Kristus. Nah, makanya itu yang disebut jaminan dan perlindungan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin sekali yang
kita lihat pada hari Kamis yang lalu kita bisa mendukakan Roh Kudus oleh karena kita ada hal-hal yang bertentangan dengan kekuatan-kekuatan Tuhan. Ini kan orang begitu, saudara. Bukannya Tuhan, tetapi ego, akunya, kesombongankah, gitu ya, keangkuhan dalam kehidupan. Nah, sudah tahu hal-hal yang begitu, yang seperti itu, saudara, kita kehilangan berkat-berkat pelayanan kita, gitu. Kita kehilangan berkat-berkat dari apa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Ya, dikatakan kita betapa kayanya kita, segala berkat rohani. Gitu. Tapi kalau Roh Kudus kita dukakan, nah itu kan persoalan. Kita kehilangan berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga betapa miskinnya, bukan betapa kayanya. Efesus 1 ayat yang ketiga itu. Ya, betapa miskinnya, bukan betapa kaya gitu. Kenapa? Ya karena kita bertolak belakang dengan Roh Kudus. Sehingga dikatakan kita itu mendukakan yang kita sudah pelajari pada hari Kamis yang lalu. Kebaktian hari kenaikan. Roh Kudus dia pribadi dan dia bisa didukakan. Oleh siapa? Oleh orang percaya gitu. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi kita melihat. Nah, lantas yang berikutnya dikatakan bahwa manfaat lain dari meterai adalah tanda keaslian. Ya, keaslian jadi bukan suatu yang palsu. Ya, sekalipun dalam pengalaman bisa aja ada nggak bisa kita bandingkan seluruhnya dengan situasi yang dibuat oleh manusia. Satu petak, satu bidang tanah bisa 2 surat, ada 2 meterai di situ. Pasti ada satu asli, ada satu yang palsu. Tapi yang palsu bisa menang, yang asli bisa kalah di pengadilan. Misalkan, saudara-saudara, ya banyak emang pengalaman yang bisa begitu, saudara-saudara, bukan yang asli yang menang, yang palsu yang menang. Ya, dan seterusnya, atau bisa 3, bisa tumpang tindih sampai 5, dan semua bermeterai gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya firman Tuhan juga mengatakan ada nabi-nabi Tuhan yang betul-betul dia seorang nabi, ada nabi palsu. Itu kita lihat dalam perjanjian lama mencatat hal itu. Bagaimana nabi-nabi palsu? Ya banyak gitu. Saudara-saudara. Nah, jadi kita lihat meterai itu adalah suatu tanda keaslian gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi firman Tuhan berkata, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Coba kita baca itu, Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9. Kalau sudah temukan, katakan amin. Mari kita baca sama-sama ayat ini, mulai. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dia mungkin punya roh, tapi roh yang lain. Makanya firman Tuhan mengatakan, ujilah setiap roh. Kita sudah belajar tentang karunia bahasa roh. Saudara-saudara, jadi ada karunia bahasa roh di mana itu adalah bahasa, bahkan bahasa daerah manusia gitu. Kita ini kan bahasa Indonesia semua gitu. Tapi
dari latar belakang suku ada bahasa daerah gitu. Bukan begitu, saudara? Sekarang kalau saya bisa bahasa NTT misalnya, NTT itu kan berapa bahasa juga, dari ND, dari mana gitu. Iya kan? Saya bahasa, lantas Pak Matius pasti rasa lucu gitu. Betul enggak? Saya bahasa Batak di sini dengan khotbah bahasa Batak, orang Batak lucu ini. Orang bukan orang Batak, dia bahasa Batak gitu. Ya, atau orang Jawa, saudara-saudara, saya khotbah di sini dengan menggunakan bahasa Jawa. Orang Jawa, loh ini kan pendeta bukan orang Jawa, gitu. Kok bahasa Jawa? Dan seterusnya. Gitu. Yang lain pasti tidak mengerti bahasa Jawa, yang lain juga tidak mengerti. Itu pasal 2, Kisah Para Rasul. Ya, mereka pakai bahasa daerah itu, nah itu bagi orang itu adalah bahasa roh, mereka tidak ngerti. Tapi orang dengar itu mengerti. Ini kan bahasa daerah kita. Ya, yang kemudian ada bahasa roh pribadi, itu rahasia, nggak ada yang tahu. Anda tidak tahu dan hanya bahasa di mana Roh Kudus bicara dalam rohmu. Berkata-kata melalui roh kita, gitu. Maka di situ semua roh yang kecil-kecil. Jadi roh manusia gitu. Ya, jadi Roh Kudus itu yang bicara melalui roh kita. Itu rahasia, orang lain tidak mengerti. Mau dia jago bahasa apapun, tidak akan mengerti bahasa. Pribadi kita dengan Tuhan. Nah, sampai ke jemaat, ada juga bahasa roh pribadi yang ada kita bawa ke situ. Tapi nanti kemudian dari karunia berkata dalam bahasa roh pribadi, itu akan berubah pada waktu Tuhan masuk dan memberikan roh kenyataan. Ya, ada di sana satu terus berkata-kata yang berbeda gitu. Sana kata beda. Nah, itu nanti diterjemahkan. Ada yang menafsirkan. Yang menafsirkan orang itu sendiri atau yang kedua atau yang ketiga gitu. Dia di sana kah, dia di sini kah? Ya, seperti itu, saudara ya. Jadi dalam jemaat juga ya iya gitu. Nanti ditafsirkan. Kalau nggak ada yang tafsirkan, ya memang tidak ada. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Dia sudah berkata-kata, roh kenyataan sudah masuk, dia sulit dia menafsirkan gitu. Ya enggak apa-apa, dia diam. Nanti orang lain yang berbicara gitu. Ya, nah sama saudara, firman Tuhan berkata, nah roh Kristus gitu. Jadi roh yang mengurapi kita, itu tanda keaslian. Roh Kristus. Kenapa disebut roh Kristus? Karena kita tahu Kristus itu pada waktu dalam dunia, dia tunduk kepada Bapa. Gitu. Sungguh pun dia adalah anak, dia sudah belajar taat sampai mati. Nah itu, roh itulah yang mau diimpartasikan kepada gereja. Yang dikata mari kita belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Taat sesungguhnya. Taat sebetul-betulnya kepada Tuhan. Kita berdoakah? Kita memuji Tuhan kah? Kita menyembah Tuhan? Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tanda keaslian kalau roh Kristus itu ada dalam kita. Roh Kristus itu kita lihat dia begitu mengasihi 12 murid. Ada satu murid yang namanya Yudas, itu pun Yudas itu sudah begitu, dia tidak mengusir Yudas. Dia cuma melihat bahwa akibat dari Yudas seperti itu dia sudah beritahukan. Yang kemudian ternyata Yudas memilih jalannya sendiri, kata firman Tuhan. Memilih jalannya sendiri, bukan pilih jalan seperti Petrus yang dikatakan kembali kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita lihat yang berikutnya, Roh Kudus adalah jaminan dalam ayat yang ke-24, 14. Kita ke Efesus pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan
bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, jaminan itu adalah kata yang menarik, saudara-saudara. Pada zaman Paulus hal itu berarti suatu panjar, suatu uang muka, menjamin suatu pembelian barang, menjamin satu pembelian ini dan itu. Jadi ada yang disebut uang muka misalkan gitu, yang mengikat. Saudara, jadi kalau uang muka sudah dikasih, nah sudah. Anda membatalkan, uang muka tetap tidak dikembalikan, misalkan begitu. Ya, saya pernah booking penginapan Handayani karena ada tamu. Saya bilang, saya bayar aja ya. Boleh. Lantas kemudian batal nginap di situ. Terus saya telepon, ini yang kamar nomor ini batal. Mereka yang kasih tahu, uangnya boleh diambil Pak, diambil kembali. Oh begitu gitu. Tempat lain kan enggak boleh gitu. Kalau di situ ternyata boleh gitu. Saya, oh ya nanti saya ambil uangnya. Ya, saudara biasanya kan gitu, kalau sudah bayar ya enggak bisa lagi gitu. Uang tiket pesawat pun dipotong sekian persen pastilah. Gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Roh Kudus adalah jaminan yang dikatakan dalam ayat yang ke-14 sampai kita mendapatkan semua gitu. Yang disebut segala berkat rohani gitu. Oh, semua gitu. Ya, sampai kita mendapatkan, sampai kita memperoleh. Ya, saudara-saudara, seluruhnya bagian kita. Nah, jadi kita melihat saudara, ini Tuhan berikan kepada kita. Saudara, dia adalah jaminan yang mengikat kita, saudara, yang dibayarkan Allah untuk berjaminan kepada kita bahwa Ia akan menyelesaikan pekerjaan. Apalagi gitu. Kan kita sudah dengar bahwa Yesus itu sudah final, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tapi kita lihat saudara dalam bagian ini, saudara, bahwa ada jaminan yang diberikan supaya apa? Nanti dia akan menyelesaikan semua pekerjaan pada akhirnya yang membawa kepada kemuliaan. Ada yang belum selesai. Ya, memang jadi pertanyaan, nah jaminan ini berlaku sampai kapan? Coba kita lihat yang berikutnya, saudara. Nah, coba. Nah, ini kita lihat, saudara. Ya, penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Artinya nanti selesai pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Coba kita lihat ayat 14. Kembali saudara lihat ayat 14 supaya kita bisa ikuti. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ada kata-kata penebusan. Loh kita kan sudah ditebus. Ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita lihat dalam ayat yang keempat, itu berkat dari Bapa dalam kasih Ia telah menentukan kita. Ya, satu berkat dan seterusnya. Dari Yesus juga Ia sudah menyatakan kehendak-Nya dan seterusnya. Sampai ada penebusan. Ini penebusan mana lagi? Nah kan begitu saudara. Penebusan yang mana lagi? Dikatakan yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Saudara, jadi ini menunjuk pada penebusan tubuh kita pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Orang-orang atau anak-anak Tuhan yang sudah meninggal kan dikubur sekarang atau besok dan seterusnya. Pada waktu Yesus datang, justru mereka itu yang bangkit duluan. Baru kita itu yang hidup diubahkan sekejap. Ya, diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saudara. Itu penebusan.
Jadi penebusan bukan semata-mata seperti pada penebusan awal, di mana Yesus menebus kita dari kegelapan kepada terangnya. Dari keterhilangan kepada datang bertemu Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat penebusan dialami dalam 3 tahap. Nah ini saudara, kita telah ditebus melalui iman kepada Kristus. Ayat yang ke-7. Ya, kita sedang ditebus karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih menyerupai Kristus. Nah, jadi sekarang itu kita sedang ditebus. Artinya apa? Kita sedang menjalani proses kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan. Coba kita baca Roma 8 ayat 1 sampai 4. Surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging supaya serupa dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah ini kita punya pergumulan. Daging itu ternyata punya kekuatan juga. Ya, punya kekuatan. Mau melawankah? Ya, tidak menyukai kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Ya, pelanggaran-pelanggaran begitu banyaknya. Nah, ini kita sedang ditebus dengan jalan di mana Roh Kudus bekerja, memproses kehidupan kita, membentuk hidup kita. Makanya saya bilang memang keselamatan itu kekal. Keselamatan itu abadi, ya dan amin gitu. Tapi bukan berarti kita terus hidup seenaknya gitu. Tanpa kita punya ketunduan terhadap Tuhan. Lah sekarang kalau kita mendukakan Roh Kudus, mendukakan hati Tuhan, tanda keselamatannya apa gitu. Kan pasti punya tanda lah. Melihat orang yang kerja di dalam hubungan dengan ikan-ikan, nah pasti dia bawa ikan. Waktu dia mandi yang hilang. Gitu. Orang kerja di asap-asap pasti bau asap. Ya, dan seterusnya. Nah, terus kalau orang yang percaya Kristus, yang setia, yang taat, nah itu warnanya gitu. Terus kelihatan bahwa dia seorang yang diselamatkan. Bukan berarti orang itu terus lihat karunianya besar, bukan. Makanya bukan ukuran seseorang itu sih yang saya bilang berkata bahasa roh, bahwa dia atau seorang pengkhotbah yang kemudian ini loh pendeta terus jadi tidak percaya Kristus lagi. Iya gitu. Memang tidak ada keselamatan dalam hidupnya sejak awal, sejak pertama, sejak kapan saja. Ya, dia tidak punya pengalaman itu. Makanya Roh Kudus itu memproses kita. Soalnya dikatakan memang, saudara, daging harus menurut roh. Ya, saudara-saudara, memang terus kita suka tunduk pada banyak aturan-aturan gitu. Aturan di dunia ini kan begitu. Saudara di simpang 3 aturannya apa? Stop kalau lampu merah, jalan kalau lampu hijau gitu.
Coba ke kota sekarang Balikpapan, masuk kota Balikpapan, sudah ada kamera-kamera dipasang. Di Samarinda sudah lebih banyak lagi. Kamera-kamera dipasang di jalan-jalan. Anda tidak pakai seat belt, nanti pada waktu bayar pajak ditambah 500.000. Salah berikutnya lagi, main HP sambil nyetir, ditambah lagi 500.000. Banyak orang suka kaget gitu, waktu bayar, lo apa kesalahannya? Nah ini fotonya. Anda tidak pakai seat belt, Anda main HP, Anda merokok. Makanya orang bilang, ternyata nggak bisa sembunyi ya, biar kaca gelap gitu. Nggak bisa. Ya. Saya lihat di Samarinda sudah banyak sekali gitu. Kamera udah cutat, udah setiap mobil dipantau. Ada yang salah terus kena bayar pajak. Banyak yang tidak dikirim gitu. Wah ini harus ke pengadilan. Nanti bayar pajaknya gitu. Loh, saya bayar 2 juta aja loh. Kenapa sampai 5 juta? Nah, terus sudah lihat riwayat perjalanan gitu. Nah, sudah dari situ sadar, oh nggak boleh gitu. Jangan melanggar. Nah, sama, apalagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, di sorga ada buku apa? Buku kehidupan gitu. Ya, ada buku kehidupan yang mencatat setiap perilaku. Yang manis, yang baik, yang taat, yang sungguh dan lain sebagainya. Nah, kita sedang diproses, ini penebusan sedang ditebus untuk sekarang. Nah, ini kita akan ditebus apabila Kristus datang kembali. Yang firman Tuhan berkata, nanti kita akan muka dengan muka. 1 Yohanes pasal 3. Pada waktu seorang mati, dia dikuburkan sekarang. Pada waktu Yesus datang kali yang kedua, dia itu dibangkitkan. Sama, kita yang masih hidup pun. Ya, saudara-saudara. Jadi arti ditebus di sini, saudara, itu diampuni, diselamatkan. Ya, saudara-saudara, diselamatkan, dibebaskan dari hal-hal yang mengikat kehidupan manusia, orang-orang yang percaya sekalipun. Jadi tidak semata-mata bilang ditebus. Sudah perhatikan ayat 14 itu, coba kita ke Efesus. Di situ kan ada kata penebusan gitu. Sudah perhatikan kata penebusan gitu. Jadi tidak semata-mata ditebus, itu yang pertama itu. Yang dikatakan ayat yang ke-7, kita telah ditebus melalui iman pada Kristus. Tapi kata penebusan itu juga menunjuk pada seluruh perjalanan kehidupan. Gitu. Ya, sebab penebusan itu punya arti kita sedang dibebaskan. Gitu. Ya, kita sedang dilepaskan, kita sedang dimerdekakan dalam setiap pergumulan kita. Gitu. Ya, puji Tuhan. Nah, terus kita lihat, ya, saudara-saudara, kita mempelajari dasar Alkitab dalam bagian pasal 1 ini, dan semuanya bertemakan tentang kekayaan dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, akan sangat bermanfaat bagi kita jika kita meninjau kembali, kita melihat, saudara, apa yang diajarkan ayat-ayat kepada kita. Pertama, kekayaan yang benar datang dari Allah. Yang pertama, kekayaan yang benar datang dari Allah. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, merupakan sumber dorongan yang besar bagi orang percaya apabila kita tahu ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus yang bekerja, berkarya terus sampai sekarang dalam perjalanan hidup kita. Tidak berhenti hanya sampai kemarin, tidak berhenti hanya sampai tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang dia terus berkarya. Ya, Allah tidak hanya memberikan pada kita segala sesuatu untuk dinikmati, saudara, tapi juga kekayaan kekal. Dan tanpa kekayaan itu, saudara, kekayaan lain itu tidak ada arti apa-apa.
Ya, artinya kita boleh punya apa saja, tapi tanpa kekayaan dari Allah kita tidak akan berarti apa-apa. Orang kan bisa punya segalanya, tapi hatinya tidak ada ketenangan, kedamaian, hatinya tidak ada sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ya, saudara-saudara, kita lihat segala kekayaan datangnya karena kasih karunia untuk kemuliaannya. Ya, coba kita lihat yang berikutnya. Segala kekayaan datang dari kasih karunia dan untuk kemuliaan. Coba saudara lihat ini. Ya, perhatikan bahwa pada akhir setiap bagian ayat-ayat dari Efesus 4 sampai 14, Paulus menambahkan tujuan di balik pemberian-pemberian. Nah, saudara perhatikan, mengapa Allah Bapa milik kita mengangkat kita dan menerima kita? Dikatakan supaya terpujilah kasih karunia yang mulia. Supaya kita memuji anugerah Tuhan. Ya, supaya kita memuja anugerah dari apa yang Tuhan kerjakan. Dalam ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang mengaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Yang berikutnya, coba kita lihat. Mengapa Yesus menebus kita, mengampuni, menyatakan kehendak Allah kepada kita, membuat kita mendapat bagian, dikatakan supaya kami boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 12, saya bacakan. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh memuja kemuliaan Tuhan. Oleh karena berkat-berkat itu. Ya, oleh karena apa yang dibuat oleh Yesus, oleh karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita berharap dan Tuhan memenuhi pengharapan kita. Ya, sehingga kita boleh memuji kemuliaan-Nya. Mengapa Roh Kudus memeteraikan kita dan menjadi jaminan bagi berkat yang kita terima kelak, dikatakan untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi semua itu menunjuk kepada kita itu menghadap Tuhan. Ya, makanya pujilah Tuhan. Pemazmur berulang kali, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Semua ini, ya, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, ini ayat 14 yang sudah kita baca. Dan Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi tujuannya apa? Dari tindakan Allah. Tujuannya apa? Dari tindakan Kristus. Tujuannya apa? Dari Roh Kudus memberkati kita. Semua untuk kepujian. Supaya kita itu, hati kita itu senantiasa memuji Tuhan. Makanya saya bilang, pergumulan apapun, ayo pujilah Tuhan. Seberat apapun, sembahlah Tuhan. Ya, sebesar apapun, berterima kasihlah kepada Tuhan untuk segala kekayaan, segala berkat-berkat rohani yang memperkayai kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Kita teruskan, kita lihat. Segala kekayaan hanya merupakan permulaan. Kita selalu dapat meminta lebih banyak kekayaan rohani dari Tuhan sementara kita berjalan. Ya, nah ini penting. Alkitab adalah buku. Alkitab adalah pedoman kita. Roh Kudus adalah guru kita. Pada waktu kita belajar, saudara-saudara, kita menemukan lebih banyak kekayaan yang kita miliki dalam Kristus. Ya, kita terlalu panjang. Kalau terlalu panjang sebentar kita pulang kan kita lupa. Coba tiba-tiba ada orang tanya,
Ayat mana tadi yang dibaca gitu? Apa ya? Oh, Matius pasal 1 gitu. Karena lihat Matius saja misalkan gitu. Ya. Firman Tuhan, Alkitab buku pedoman kita, Roh Kudus guru kita. Pada waktu kita menyelidiki firman Tuhan, kita menemukan lebih banyak kekayaan. Ya. Yang Tuhan sediakan bagi kita gitu. Ya, firman Tuhan gitu. Kita bacalah, dengarlah dengan baik, belajarlah Alkitab. Makanya kalau ada seseorang yang tidak seiman, undang orang Kristen, terus Alkitab sekalipun dia memutarbalikkan gitu. Ya, Yesus kan bilang baptislah mereka, ajarlah mereka. Tapi Yesus kan tidak bilang sembahlah aku, misalkan, ya, dan seterusnya. Kita ada banyak orang yang sulit memberikan jawaban untuk hal itu. Yang harus kita ingat, Yesus itu punya 2 kehidupan. Dalam kemanusiaan yang terbatas dan dalam keilahiannya yang kekal. Dalam kemanusiaan yang terbatas, dia bisa mengalami apa saja. Mati, bisa. Gitu. Dia lemah, bisa. Tapi dalam keilahian yang tidak terbatas, kubur nggak bisa menahan dia. Ya, kubur yang kuat, yang ada meterai Romawi itu nggak bisa menahan Kristus. Dia berjaya terangkat dari ratusan mata, ribuan mata yang melihat dia naik ke sorga. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi firman Tuhan, Alkitab itu penting. Ya, saudara-saudara, segala kekayaan direncanakan oleh Bapa, ditebus oleh Anak dan diberikan oleh. Supaya kita tidak perlu hidup dalam kemiskinan apabila seluruh kekayaan Allah sudah tersedia bagi kita. Ya, kecuali Tuhan tidak sediakan. Kita pasti miskin. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah mengaruniakan, memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Puji Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua, memberkati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Amin. Mari kita berdiri semua. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi.
yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima amin. Ku terima sekarang, terima sekarang kemenangan dari. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kami memuji Engkau, kami memuji Engkau. Haleluya, Yesus, Yesus, puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya, kami sembah, kami sembah, kami muliakan Tuhan, kami mengasihi Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan
beri kemuliaan. Haleluya, haleluya. Ada kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk firman-Mu, memeteraikan firman dalam hati. Tumbuhkan kebenaran Tuhan. Engkau dipermuliakan. Engkau yang memberkati kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, mengurapi kami. Engkau mengangkat kami, teguhkan dan kuatkan setiap hati, setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Sehingga kami senantiasa mengalami kepuasan dalam hidup kami, mengalami pertolongan, kekuatan-kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan yang berkati semua pelayanan kami. Tuhan yang berkati semua aktivitas kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan. Senantiasa diberkati Tuhan. Engkau yang memberkati semua jemaat GBT Muara Jawa. Diberkati dalam setiap kehidupan. Pribadi, rumah tangga, setiap pekerjaan, usaha-usaha yang dijalankan. Diberkati, ditambah-tambahkan. Diberkati juga semua mereka, anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam masa pendidikan, diberi kecerdasan. Dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, semua Tuhan beri kemenangan, beri kekuatan untuk semua kami dapat melewati setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Dalam pencobaan sekalipun, kami yakin ada jalan keluar dalam Engkau, oleh karena Engkau mengasihi kami. Menjamah mereka yang sakit, kami satu hati berdoa Tuhan menjamah semuanya. Sakit apapun juga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami yakin pertolongan, kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Sanak saudara keluarga kami di mana berada, semua diberkati. Anak-anak kami pun, kami yakin Tuhan menolong mereka. Dalam seluruh keberadaan mereka, Tuhan menyertai senantiasa. Tolong dan berkati juga semua gereja-Mu, hamba-Mu, seluruh umat Tuhan. Tuhan di mana berada di berbagai tempat dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan. Sarana pekabaran Injil, Tuhan berkati sehingga ada banyak orang dapat dijangkau, dimenangkan. Kami percaya Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, lebih khusus Muara Jawa di mana kami tinggal. Diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, kekuatan dibaharui oleh karena Tuhan menolong setiap kami. Dan saudara-saudara arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Kita semua yang mengasihi dan diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus berkati.